Jadi jantung kita itu tersusun atas dua jenis sel. Yang pertama adalah sel kontraktil. Nah, kita tuliskan di sini sel kontraktil. Nah, sel kontraktil. Yang kedua adalah sel autoritmik. Nah, dua sel inilah yang mempertahankan untuk jantung kita itu selalu berkontraksi setiap hari sebanyak 100.000 kali tanpa campur tangan otak ataupun sistem saraf kita. Nah, di sini kita bisa melihat kalau sel kontraktil ini menyusun lebih dari 99%-nya jantung kita. Nah, sementara yang otoritmik ini hanya 1%-nya lagi. Nah, sesuai dengan namanya, sel kontraktil inilah yang akan nantinya berkontraksi. Nah, sementara itu yang otoritmik ini sendiri yang mengatur potensial aksi yang terjadi pada sel jantung kita. Nah, yang pertama kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama kita bakal melihat yang si sel kontraktilnya itu sendiri. Sel kontraktil ini dia menerima potensial aksi dari sel yang lain, yaitu si sel autoritmik. Nah, dari mana dia menerimanya? Yaitu dari gap junction tadi, yang saling menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya, yang nantinya akan saling menghubungkan antara sitoplasma satu sel dengan sitoplasma sel lainnya, melalui gap junction. Nah, berikutnya karakteristik yang dimiliki oleh sel kontraktil ini adalah tidak adanya threshold. Nah, kita tahu bahwa potensial aksi itu sendiri di otot skeletal kita belajar bahwa potensial aksi itu akan terjadi atau akan diteruskan jika telah mencapai threshold tertentu. Nah, sementara itu kalau untuk sel kontraktil ini sendiri dia tidak mempunyai threshold itu sendiri. Nah, di sini kita gambarkan diagram potensial aksinya. Nah, di mana seperti otot skeletal dia itu juga memiliki yang namanya resting potensial, yaitu berapa? Nah, minus 90 mV dia. Nah, berbeda sedikit dengan yang terjadi di otot skeletal, yaitu minus 70. Akan review kembali materi tentang otot skeletalnya. Nah, ini adalah resting potensialnya itu. Nah, ini adalah resting potensialnya. Resting potensial atau potensial aksi saat beristirahat, yaitu sebesar minus 90 mV. Nah, nantinya resting potensial ini sendiri nantinya resting potensial ini akan tetap seperti itu sampai nantinya terjadinya penghantaran potensial aksi dari sel lainnya melalui gap junction. Nah, dengan adanya potensial aksi itu sendiri nantinya akan membuka channel NA. Nah, akan membuka channel NA dia. Nah, kalau membuka channel A, kalau channel NA terbuka, apa yang akan terjadi? Tentunya NA akan berburu masuk ke dalam sel. Nah, NA berburu masuk ke dalam sel. Nah, NA berburu masuk ke dalam sel. Nah, di sini NA berburu masuk ke dalam sel. Nah, ini NA terbuka ya, channel NA terbuka dan NA berburu masuk ke dalam sel. Nah, inilah kita namakan dengan depolarisasi. Nah, berikutnya kalau kita review pada sel otot skeletal, setelah terjadinya depolarisasi, nah ini kalau di sini adalah minus potensialnya itu sendiri adalah plus 20 mV. Nah, ketika muatan pada membran sel itu sendiri sudah mencapai sebesar 20 mV, seketika muatan pada membran selnya itu sudah mencapai 20 mV, nah maka ada yang terbuka di sini. Ya kan ya, untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses repolarisasi. Apa channel terbukanya itu? Channel K. Ya, benar sekali, channel K. Channel K-nya itu tuh akan terbuka. Nah, ada hal yang berbeda untuk sel otot jantung ini sendiri. Ketika channel K terbuka, beberapa saat setelah itu ada channel berikutnya yang terbuka. Channel apakah itu? Yaitu channel CA2+. Nah, channel CA2+ ini yang akan membuat grafik kita ataupun menjaga membran sel kita itu memiliki muatan positif, di mana membuat membran sel kita menjaga
kondisi terjadinya depolarisasi itu lebih lama. Nah, dengan begitu karena kita mengetahui sendiri saat terjadinya potensial aksi ataupun membran itu bermuatan positif, maka tidak akan dimungkinkan terjadinya potensial aksi lainnya, ya kan ya? Nah, di sini dia akan mempertahankan status depolarisasi itu sendiri sampai nantinya terbukalah channel K lainnya. Nah, channel K lainnya di mana kalau di sini channel K yang ini dia lebih cepat. Nah, jadi dia lebih cepat memasukkan kalium seperti itu. Nah, sementara yang di sini lebih lambat dia ya. Nah, oleh karena itu lama kelamaan, nah potensial membran itu sendiri akan menurun ke posisi semula. Nah, inilah dia kembali lagi ke resting potensialnya. Nah, di sini kita tahu nih bahwa kondisi di mana membran sel kita itu mempertahankan mempertahankan depolarisasinya, di mana dia tidak bisa menerima potensial aksi lainnya. Nah, ini dinamakan dengan refractory period ya. Periode refraktori seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat kita memiliki ritme jantung. Nah, yang membuat jantung kita itu memiliki kecepatan denyutnya tersendiri. Kita berikutnya membahas tentang autorhythmic cell.